Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Aku sudah lama tahu bahwa kolam di Istana Yun tidak cukup besar untuk menampung naga sejati sepertimu. Dewa Petir menghela napas. Penguasa istana telah berkata bahwa apapun pilihanmu, Istana Raja Awan akan selalu mendukungmu. Namun, jangan lupakan kebaikan Istana Raja Awan. Bahkan jika kau pergi, kau akan tetap menjadi utusan kekaisaran tingkat pertama Istana Raja Awan. Utusan kekaisaran tingkat pertama. Su Han tampak bingung. Penguasa istana telah memerintahkan secara pribadi agar Anda diangkat secara istimewa sebagai utusan kekaisaran tingkat pertama Istana Raja Awan. Meskipun hanya kehormatan, mulai sekarang, akan ada 11 utusan kekaisaran Istana Raja Awan. Dewa kuno yang menggelegar tertawa. Terima kasih, Tuan Istana, dan terima kasih kepada semua kepala istana. Su Han menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih. Apakah Istana Pangeran Yun benar-benar memberinya gelar ini hanya untuk pertunjukan? Bagaimana mungkin Su Han tidak tahu bahwa ini adalah alasan yang diberikan oleh Istana Yun untuk melindunginya? Tidak apa-apa kalau kau ganggu Sekte Phoenix, tapi kalau kau ganggu Su Han, itu sama saja dengan mengganggu utusan kekaisaran tingkat pertama di Istana Yunwangku. Bagaimana mungkin Istana Yunwangku setuju? Meskipun diberikan atau tidaknya gelar itu kepada Su Han tidaklah relevan jika Istana Yunwang benar-benar bermaksud melindunginya. Apa yang perlu dikatakan tetap harus dikatakan. Terlebih lagi, jika Su Han benar-benar bangkit dan meraih kejayaannya di masa depan, maka Istana Yunwang akan sepenuhnya meraih posisi dominan di bidang bintang kelas atas. Ini situasi yang menguntungkan. Akan tetapi, semua ini didasarkan pada kemungkinan Su Han tidak meninggal. Apakah Anda sudah memilih lokasi? Dewa Petir menambahkan, tangga surgawi akan segera terbuka, sekarang bukan saatnya untuk memulai perang. Su Han mengerti maksud Dewa Petir dan langsung berkata, telah dipilih. Lokasinya di tepi area level 7, bekas lokasi pavilion ilahi, yang kini ditempati oleh Jinian, keturunan klan suci. Di sana, Dewa Petir berpikir sejenak sebelum berkata, meskipun konsentrasi energi ilahinya hanya rata-rata, lokasinya masih cocok untuk Sekte Phoenix saat ini. Lagi pula, area itu sudah dihuni oleh iblis, jadi tidak ada yang bisa menjamin jika kau pergi dan membersihkannya. Namun, lokasinya masih agak terpencil. Lokasinya cukup bagus sebagai markas sementara, tetapi setelah Sekte Phoenix berkembang di masa depan, kita akhirnya harus pindah ke tempat lain. Aku tahu. Su Han mengangguk pelan, kalau begitu, aku pamit dulu. Aku masih harus pergi menemui guru dan Grandmasterku. Guru besar. Dewa Petir terkekeh, Suo Ying dan Shen Tianli berani menjadi guru dan guru besarmu, Su Han. Mereka benar-benar berani. Saya harus berterima kasih kepada semua orang yang telah berbaik hati kepada saya selama ini. Tanpa perlindungan mereka, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Su Han mendesah pelan, segalanya tidak seperti dulu lagi. Aku bukan lagi penguasa, melainkan hanya dewa surgawi setengah langkah yang lebih rendah. Kekuatan tempurmu yang sesungguhnya mungkin lebih dari sekadar alam dewa surgawi setengah langkah, kan? Dewa Petir melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Masalah markas sekte ini harus diselesaikan secepatnya, agar kita bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menaiki tangga surgawi. Baik, Su Han menanggapi dan pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Suo Ying dan Shen Tianli, Su Han ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya tiba di kamar tidur. Kultivasi Qin Yun juga meningkat pesat, dan sekarang dia juga telah mencapai level alam dewa mendalam bintang 7. Bakatnya sudah sangat tinggi, jadi kultivasinya tentu tidak lambat. Tentu saja, sumber daya yang dibutuhkannya untuk berkultivasi tidak disediakan oleh Yunwang Mansion dalam jumlah besar, sebagian besar berasal dari gurunya, Dewa Iblis Primordial. Dewa Iblis kuno sangat menyayangi Qin Yun, murid pribadinya.
Jika dia tidak khawatir Qin Yun akan berkultivasi terlalu cepat dan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil, dia mungkin sudah menggunakan beberapa cara untuk membantunya mencapai alam dewa surgawi setengah langkah sejak lama. Ketika Su Han memasuki ruangan, Qin Yun sedang duduk bersila di tempat tidur. Meskipun matanya tertutup, bulu matanya yang panjang dan sempit bergetar sedikit, dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak berniat berkultivasi. Berhentilah berpura-pura. Su Han tersenyum dan duduk di meja, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, lalu menyesapnya sedikit. Ini tehku, siapa yang memberimu izin untuk meminumnya? Qin Yun segera membuka matanya. Ini teh dari kediaman Pangeran Yun, kata Su Han. Ada apa dengan teh dari Istana Yunwang? Kau bukan lagi anggota Istana Yunwang. Persaingan sumber daya di istana ini begitu ketat. Aku sudah punya banyak hal seperti ini. Kau harus kembali minum teh sekte Phoenixmu. Qin Yun mendengus. Su Han tidak bisa menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Gadis ini punya banyak sekali kebencian. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya di Istana Yunwang memang ketat, tetapi apakah teh benar-benar dapat dianggap sebagai sumber daya? Kenapa kamu sarkastis sekali? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, kata Su Han sambil menyesap lagi. Qin Yun tiba-tiba datang, menyambar cangkir teh, dan kemudian meminum semua teh di dalamnya. Itu yang aku minum, kata Su Han. Terus kenapa? Aku cuma nggak mau kamu minum, kata Qin Yun, lalu kembali tidur. Namun kali ini, ia tidak duduk bersila. Ia malah menopang dirinya di tepi tempat tidur dengan tangan dan mengayunkan kakinya ke depan dan ke belakang, yang terlihat sangat menggemaskan. Uhuk-uhuk. Setelah hening sejenak, Su Han terbatuk ringan dan berkata, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak perlu. Qin Yun memelototinya, Tuan Suoying dan Tuan Shen adalah guru dan guru besarmu. Tidak apa-apa jika kau mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, tapi siapa aku bagimu? Mengapa kau mengucapkan selamat tinggal kepadaku? Kau tunanganku, kata Su Han sambil tersenyum tipis. Qin Yun terdiam, lalu wajahnya sedikit memerah. Namun saat dia melihat ekspresi mengejek Su Han, dia menjadi marah lagi. Jangan bicara omong kosong tentang siapa tunanganmu. Kamu hanya melakukannya untuk misi saat itu. Nyata, tentu saja benar. Kalau begitu aku pergi dulu. Ayo pergi, cepatlah pergi. Su Han bangkit, menutup pintu, dan menghilang. Bajingan. Tidak lama kemudian, Qin Yun meninju tempat tidur dengan tangan kecilnya. Aku mengejarmu sampai ke kediaman Pangeran Yun, dan sekarang kau pergi begitu saja. Apa kau pernah memikirkan perasaanku? Kamu, bagaimana kamu bisa kembali lagi? Melihat sosok yang tiba-tiba muncul di ruangan itu, Qin Yun menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Su Han tidak menjawab, ia malah mengambil cangkir teh dan mencium aroma tempat Qin Yun minum. Memem, baunya enak sekali. Wajah Qin Yun memerah. Su Han, apa yang kau lakukan? Kau cabul dan menjijikkan. Aku ingin mengingat seleramu, kalau aku lupa nanti. Su Han mengangkat bahu. Siapa peduli kalau kau mengingatku? Lebih baik lupakan saja aku, seolah kau tak pernah mengenalku. Qin Yun merasa malu sekaligus marah. Su Han meletakkan cangkir tehnya dan tiba-tiba melangkah maju, hampir menyentuh wajah Qin Yun. Qin Yun menatap Su Han dengan mata terbelalak tak percaya. Dia bahkan bisa merasakan kehadiran Su Han. Secara naluriah dia mencoba untuk mundur, tetapi pada saat itu, tubuhnya kaku, seolah membatu, dan dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan sama sekali. Apakah kamu yakin ingin aku melupakanmu? Tanya Su Han sambil tersenyum. Pikiran kosong Qin Yun akhirnya kembali jernih. Dia ingin menoleh, tetapi Su Han maju sedikit lagi. Jika dia membuat gerakan sekecil apapun saat ini, wajahnya akan menempel di bibir Su Han. Tunanganku tidak bisa jatuh ke tangan orang lain, jadi. Su Han menambahkan, aku berencana untuk membawamu pergi. Tubuh halus Qin Yun gemetar, kemana? Sekte Phoenix.
Seluruh sekte Phoenix dimobilisasi, jumlahnya hampir 10 juta orang. Mereka tidak berada di dalam cincin Sumeru, tetapi semuanya berdiri di atas sutra emas. Kita tidak bisa terus-terusan berada di dalam cincin Sumeru, itu terlalu picik. Pada saat ini, dengan hampir 10 juta orang berbaris dalam prosesi yang megah, terlepas dari kekuatan tempur sekte Phoenix secara keseluruhan, mereka setidaknya menampilkan kehadiran yang mengesankan. Istana Yunwang tentu saja tidak memberikan sutra emas kepada Su Han. Sebaliknya, mereka mengirim orang untuk membawa Su Han dan yang lainnya ke area tingkat 7 terlebih dahulu, lalu mengambil sutra emas itu kembali. Pada saat ini, di atas sutra emas, Su Han dengan hati-hati merasakan beberapa tatapan membunuh yang ditujukan kepadanya dari sekeliling. Dia tahu tanpa perlu melihat bahwa itu berasal dari Xiao Yuran, Xiao Yuhui, Yun Qianqian, dan seterusnya. Ren Qinghuan agak lebih kuat, dia tidak menatap Su Han, tetapi sikap dinginnya jelas meningkat. Adegannya agak canggung. Hampir 10 juta orang berdiri tegak dan tertib di atas sutra emas, tetapi tidak seorang pun dari mereka berbicara saat berjalan. Mereka menatap lurus ke depan, mata mereka terpaku lurus ke depan, tampaknya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ling Xiao dan yang lainnya menatap Su Han, lalu Xiao Yuran dan yang lainnya, dan akhirnya semua mengalihkan pandangan mereka ke wanita yang sangat cantik itu. Qin Yun. Tatapan mata mereka menyiratkan nada mengejek, menggoda, dan sarkastis. Dilihat dari bahu mereka yang gemetar, mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Wajah Qin Yun tetap memerah. Dia tidak bodoh. Meskipun Xiao Yuhui dan yang lainnya selalu tersenyum dan tampak sangat ramah ketika melihatnya. Namun di balik kehangatan ini tersembunyi kemunafikan yang tidak dapat disangkal. Mari kita lihat Su Han lagi. Dia menutup matanya, duduk bersila, dan berpura-pura mati, napasnya memudar. Qin Yun tidak tahu bagaimana cara memecah keheningan yang canggung itu, jadi dia hanya diam saja. Jika kita berbicara tentang satu-satunya orang di seluruh Jinling Silek yang tidak memiliki rasa kepatutan, maka Su Yi lah orangnya. Kalian semua kenapa? Kalian gak ngomong sepatah kata pun selama ini. Su Yi menatap semua orang dan bertanya dengan ekspresi bingung, mungkinkah kalian enggan meninggalkan istana Pangeran Yun? Kalau dipikir-pikir, aku bisa mengerti kalian. Lagi pula, kalian sudah lama tinggal di istana Pangeran Yun, dan istana Pangeran Yun sangat baik kepada kalian. Wajar saja kalian enggan pergi. Tak seorang pun memperhatikannya. Su Yi lalu tersenyum pada Ling Xiao dan berkata, "Hei, bukankah kamu banyak bicara sebelumnya? Kenapa sekarang kamu begitu sentimental? Matamu yang mana yang melihat kalau aku sedang sedih?" Ling Xiao memutar bola matanya. "Lalu kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Sekarang bukan saatnya untuk berbicara. Kapan kita bisa bicara? Kau tutup saja mulutmu." "Tapi aku tidak bisa tutup mulut." Ling Xiao ingin sekali menutup mulutnya. "Apa salahnya kalau kau diam saja? Tidakkah kau merasakan suasananya berbeda?" Suasana. Su Yi melirik semua orang lagi, tampak benar-benar bingung, dan bertanya, "Apa bedanya?" Ling Xiao memutar matanya dan tidak mengatakan apapun. "Kalau kamu ingin bicara, katakan saja." Sebenarnya, bukan berarti Su Yi kurang bijaksana, melainkan, dia memang tidak tahu apapun tentang permasalahan Su Han. Secara total, baru 2 hari sejak dia bertemu Su Han. Dia pernah menanyakan beberapa hal tentang Su Han sebelumnya, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan istri-istrinya. Siapa yang akan bergosip tentang kehidupan cinta Su Han ketika mereka tidak punya kegiatan lain? Su Yi tidak menyangka suasana saat itu begitu canggung, hanya karena Su Han membawa seorang wanita tambahan bersamanya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Singkatnya, batas zona level 7 sudah terlihat. Orang yang berpatroli di perbatasan masih keeping dari istana Liu He. Meskipun istana 6 Harmoni bertukar giliran dengan sekte cahaya ilusi untuk menghentikan Su Han, setelah giliran itu berakhir, giliran itu tidak dapat dibatalkan. "Tuan Su,
Kita sudah sampai di area tingkat ketujuh, kata seseorang dari istana Yunwang sambil tersenyum. Seluruh Yunwang Mansion sudah tahu bahwa Su Han telah menjadi utusan kekaisaran tingkat pertama. Dibandingkan dengan pemimpin sekte Su, orang ini masih merasa bahwa memanggilnya Tuan Su adalah yang paling penuh kasih sayang. Terima kasih. Su Han mengangguk, akhirnya menghela napas lega. Sepanjang jalan, dia hampir disiksa sampai mati oleh tatapan Xiao Yuhui dan yang lainnya. Dia, seorang kaisar naga kuno yang perkasa, telah mengalami krisis yang tak terhitung jumlahnya, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa hal terdekat yang akan dialaminya adalah kematian karena tatapan ini. Anda terlalu baik, Tuan Su. Melihat Su Han dan yang lainnya telah turun dari sutra emas, orang-orang dari Yunwang Mansion menggenggam tangan mereka sebagai tanda perpisahan. Sementara itu, Qiping dan yang lainnya di kejauhan juga melihat Su Han dan yang lainnya. Hampir 10 juta orang berbaris menuju area level 7 dalam gelombang besar. Qiping berpikir bahwa Su Han benar-benar datang untuk membuat masalah, dan ekspresinya berubah drastis. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia hendak mengirim seseorang untuk memberitahu Istana Enam Harmoni ketika dia mendengar suara Su Han datang dari jauh. Penatuaki, tidak perlu khawatir. Sekte Phoenix kita datang ke sini bukan untuk Istana Enam Harmoni. Jantung Qiping berdebar kencang, tetapi ia tersenyum dan berkata, Tuan Su terlalu banyak berpikir. Dengan adanya iblis dan monster saat ini, dengan wawasan Tuan Su, tentu saja tidak akan ada pertikaian internal. Saya sangat lega karenanya. Jadi, Penatuaki masih akan menghentikan kita? Tanya Su Han sambil tersenyum tipis. Bibir Qiping berkedut. Melihat kerumunan padat di belakang Su Han, ia ingin bertanya beberapa hal, tetapi ia tidak berani berbicara. Su Han memiliki temperamen yang sangat labil. Jika dia benar-benar marah, nyawanya akan terancam. Paviliun ilahi telah diduduki oleh para jenius iblis. Sekte Phoenix datang ke sini hanya untuk melenyapkan para jenius iblis itu. Su Han menatap Qiping, Penatuaki, jangan bilang kau tidak tahu tentang ini. Aku tahu, aku tahu. Qiping buru-buru berkata, para iblis ajaib terkutuk itu masih bercokol di area tingkat ketujuh. Jika aku bisa bertindak sendiri, aku pasti sudah menghabisi mereka sejak lama. Karena Yang Mulia Su bisa datang, tentu saja itu hal terbaik. Setelah Sekte Phoenix membersihkan mereka semua, aku akan secara pribadi mengadakan perjamuan untuk memberi selamat kepada Sekte Phoenix. Kita bisa mengadakan perjamuan, tapi Tetuaki, tolong jangan mengusir kami, kata Su Han. Su Zun, apa yang membuatmu berkata begitu? Tanya Qiping bingung. Su Han menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Para penjaga Istana Enam Harmoni akhirnya membuka jalan, sehingga semua orang dari Sekte Phoenix dapat memasuki area level 7. Qiping dapat melihat dengan jelas bahwa Qin Yun ada di antara mereka, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mendecak lidahnya karena takjub. Dia satu-satunya murid langsung Dewa Iblis Primordial. Untungnya, aku tidak menghentikannya tadi. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah besar. Mengingat kebaikan hati Dewa Iblis kuno terhadap Qin Yun, sangat mungkin dia akan muncul dan menghancurkan Istana Enam Harmoni. Meskipun merupakan kekuatan level 3 di wilayah level 7, Istana Liu He hanyalah sampah di tangan setengah orang suci seperti Dewa Iblis kuno. Mereka tidak datang ke sini untuk membuat masalah bagi Istana Enam Harmoni, kalau tidak, mereka tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara denganku. Qiping berpikir dalam hati, tapi kita tidak boleh gegabah. Kita tetap harus memberitahu istana terlebih dahulu. Su Han licik dan temperamennya sangat labil. Jika dia tiba-tiba berbalik dan menyerang Istana Enam Harmoniku lagi, maka aku akan gagal dalam tugasku. Qiping melambaikan tangannya, agak kesal. Pada saat yang sama, ia memerintahkan anak buahnya untuk segera mengirim pesan ke Istana Liu He. Kembali ke area level 7, setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Terutama Su Han.
Dia telah ke daerah level 7 berkali-kali sebelumnya, tetapi dia selalu pergi dengan cepat. Kali ini, Sekte Phoenix akan menorehkan namanya di sini. Mulai sekarang, area tingkat ke-7 akan menjadi markas Sekte Phoenix. Orang-orang dari Sekte Phoenix akan menggunakan zona tingkat ke-7 sebagai batu loncatan untuk melangkah lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Setengah hari kemudian, lokasi Paviliun Ilahi melapor ke Yang Mulia. Suara tajam datang dari luar aula utama, menyebabkan Jin Yan sedikit mengernyit. Jelaskan, Su Han telah tiba bersama Sekte Phoenix. Jin Yan terkejut, lalu tiba-tiba berdiri. Dia berani datang lagi. Ekspresi Jin Yan dingin, dia membunuh Hu Meng dan kemudian Yun Ji. Aku akan membiarkannya lolos jika dia tidak mengejarku, tapi dia malah datang ke sini untuk mati sendiri. Jin Yan tentu saja segera mengetahui pembunuhan Yun Ji. Namun, karena urusan lain, Jin Yan tertunda sementara dan tidak jadi pergi ke istana Pangeran Yun. Yang mengejutkannya, sementara banyak anak ajaib lainnya bersembunyi, Su Han justru berani menunjukkan dirinya. Seluruh klan datang. Jin Yan bertanya dengan dingin, ada berapa orang di Sekte Phoenix? Tak terhitung jumlahnya, padat, masa yang gelap dan luar biasa, setidaknya beberapa juta. Iblis itu berbicara dengan ragu-ragu. Apa? Ekspresi Jin Yan berubah, jutaan. Apa Su Han sudah gila? Hanya untuk mencari masalah denganku, dia membawa jutaan orang. Melihat Paviliun Ilahi, jumlah total iblis hanya sedikit di atas 10.000. Jika kita hanya mempertimbangkan jumlahnya, kedua belah pihak sama sekali tidak sebanding. Namun, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Yang terkuat di Sekte Phoenix adalah Su Han, yang hanya berada di alam dewa surgawi setengah langkah. Selain dia, yang lainnya semua memiliki kultivasi rendah dan tidak menimbulkan ancaman bagi kita, kata iblis itu lagi. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Jin Yan menamparkan iblis yang melaporkan kejadian tersebut, membuatnya terpental. Sialan, dia membuatku khawatir tanpa alasan, mengira Sekte Phoenix itu organisasi yang kuat. Yang Mulia, jika apa yang dikatakannya benar, maka Anda tidak perlu campur tangan sama sekali. Salah satu keturunan kerajaan berdiri, membungkuk kepada Jin Yan, dan berkata, hanya dengan tindakanku, aku bisa membunuh Su Han. Setelah Su Han mati, Sekte Phoenix secara alami akan runtuh tanpa perlawanan. Kekuatan kultivasi jutaan manusia itu pada akhirnya akan menjadi makanan kita. Mungkin setelah ini, kultivasi Yang Mulia akan meningkat lagi. Jin Yan meliriknya, San Yuanxiong, Yun Ji sudah mati. Apakah kamu yakin? San Yuanxiong mencibir, Yun Ji, bagaimanapun juga, hanyalah keturunan kerajaan, dan tidak ada bandingannya denganku. Berdasarkan pengamatanku di wilayah bintang atas selama bertahun-tahun, membunuh Su Han seharusnya bukan tugas yang sulit. Baiklah kalau begitu. Jin Yan mengangguk dan berkata, karena kau begitu percaya diri, jangan mempermalukanku. Kalau bisa, bunuh Su Han dengan kekuatan yang luar biasa. Aku ingin melihat apakah jutaan orang di Sekte Phoenix masih berani bersikap sombong. Ya, San Yuanxiong menerima perintah itu, memancarkan keyakinan yang kuat, dan berbalik untuk meninggalkan aula. Su Han, hehe. Di dalam aula utama, Jin Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ekspresinya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Jaraknya sekitar 1 juta mil dari lokasi Paviliun Ilahi. Sekumpulan sosok gelap, bagaikan awan badai, datang dari jauh. Su Han berdiri di paling depan, tangannya di belakang punggung, menatap ke arah Paviliun Ilahi. Dengan adanya masalah penting yang dihadapi, dia tentu tidak akan mempedulikan Qin Yun, Xiao Yuhui, dan yang lainnya. Namun, Qin Yun tampak kurang percaya diri. Ia berkata kepada Su Han, Jin Yan berada di peringkat ke-13 dalam daftar perburuan iblis. Ia juga keturunan klan suci, dengan kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Setahu saya, beberapa ahli alam dewa surgawi setengah langkah di wilayah bintang atas telah tewas di tangannya.
Meskipun tingkat kultivasi mereka sama, kekuatan tempur mereka sama sekali tidak sebanding dengannya. Master Sekte bahkan mampu membunuh Sun Tianli dan Siwu. Jadi, ahem, Nona Qin, tenanglah, kata Lian Yuze. Dia awalnya bermaksud memanggilnya Nyonya. Namun, saat dia hendak bicara, dia melihat Xiao Yuhui dan yang lainnya sedang menatapnya. Dia pun terbatuk pelan dan segera mengubah perkataannya. Kalau dipikir-pikir, meskipun Qin Yun telah bergabung dengan Sekte Phoenix, hubungannya dengan Su Han belum dipublikasikan, jadi memanggilnya Nyonya saat ini memang tidak pantas. Qin Yun tidak peduli dengan hal-hal ini. Ia bertanya, apakah Su Han mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri untuk membunuh Sun Tianli dan Siwu? Qin Yun, karena kamu sudah bergabung dengan Sekte Phoenix, kamu tidak bisa memanggilku dengan namaku lagi. Kamu seharusnya memanggilku Master Sekte, kata Nangong Yu sambil tersenyum. Mendengar ini, yang lain segera merasakan pertempuran yang akan terjadi. Sungguh, Qin Yun melirik Nangong Yu, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya aku bertindak terlalu jauh. Kuharap para wanita akan memaafkanku. Lagi pula, aku dulu selalu memanggilnya Su Han, dan terkadang aku bahkan tidak perlu memanggilnya dengan namanya. Aku memang lupa aturan sekte. Kuharap para wanita akan terus mengajari dan mengoreksiku di masa depan. Aku akan sangat berterima kasih. Mendengar ini, bibir semua orang berkedut sedikit. Apa maksud perkataan, kadang-kadang Anda bahkan tidak perlu memanggil seseorang dengan namanya? Kapan tepatnya itu? Dalam situasi apa? Kalau kita bahkan tidak perlu memanggil seseorang dengan namanya, lalu apa yang kita panggil? Kami sangat senang Anda memiliki pemikiran seperti itu. Nangong Yu mengangguk, jangan khawatir, jika kamu membuat kesalahan di masa depan, aku pasti akan segera mengingatkanmu. Nangong Yu menekankan kata, segera. Kalau ada kesalahan, saya tidak akan berpanjang lebar. Tapi Nyonya, jangan terlalu mempermasalahkannya. Bukan salah saya kalau saya tampan, balas Qin Yun tajam. Kalimat terakhir, khususnya, mengejutkan semua orang. Bukankah ini sama saja dengan membuatnya sejelas kristal? Nangong Yu menggertakkan giginya, tetapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dia segera berkata, Nona Qin memang cantik, tetapi semakin cantik seorang wanita, semakin besar kemungkinan dia melakukan hubungan seks bebas. Oh, Qin Yun menatap Nangong Yu, menurut apa yang Anda katakan, Nyonya, semua orang cenderung berubah-ubah. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Yun Qian, Luo Ning, Ren Qinghuan, Xiao Yuhui dan lainnya. Anda, wajah cantik Nangong Yu memerah. Melihat bahwa ia tak bisa memenangkan perdebatan dengan Qin Yun, ia tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan gioknya dan mencubit pinggang Su Han dengan keras. Yang lainnya langsung memalingkan muka, berpura-pura tidak melihat apapun. Su Han memutar matanya, berpikir dalam hati, jika kau tidak bisa berdebat dengan seseorang, mengapa kau mencubitku? Hei, kamu sudah mau mati, dan kamu masih merayu di sini. Tepat pada saat itu, suara mengejek tiba-tiba datang dari jauh. Segera setelah itu, cekak, tiba-tiba, kekosongan itu terkoyak, dan jurang besar muncul di depan semua orang. Lebih dari 1000 sosok muncul dari celah, mencibir Su Han dan yang lainnya. Keturunan kerajaan Yuan Xiong berdiri mencolok di barisan paling depan. Manusia yang diubah Zhan Yuan Xiong adalah seorang pria sangat feminim yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya pucat, bukan pucat pasi seperti orang normal, tetapi pucat seperti ada selembar kertas kosong yang ditempel di atasnya, membuatnya tampak seperti mayat. Muncul dari celah, Zhan Yuan Xiong mengamati kerumunan. Misinya adalah membunuh Su Han. Jika aku bisa membunuh Su Han di hadapan begitu banyak manusia dengan kekuatan yang luar biasa, namaku niscaya akan tersebar ke seluruh wilayah bintang atas dan alam iblis. Selain itu, Su Han merupakan orang nomor 1 dalam daftar pembunuhan umat manusia, jadi hadiah yang didapat jika membunuhnya praktis tidak ada habisnya.
Jika saat itu tiba, meskipun dia masih menjadi anggota keluarga kerajaan, dia akan mampu berdiri sejajar dengan anggota klan suci. Zhan Yuanxiong ingat dengan sangat jelas bahwa salah satu hadiah karena membunuh Su Han adalah darah emas Sage Agung. Ada beberapa tingkatan di alam suci, namun tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya seseorang, tidak ada satupun yang dapat disebut sebagai orang bijak agung. Seorang Sage Agung sejati adalah seorang kultivator alam suci yang sangat kuat, yang memiliki garis keturunan klan suci. Setiap anggota keluarga kerajaan yang mengonsumsi darah emas sang bijak agung ini memiliki kesempatan untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Selain itu, sebagai darah emas kelahiran alam suci, darah emas suci agung ini juga dapat memberikan banyak kekuatan tempur dan peningkatan kultivasi kepada iblis yang ditelannya. Dibandingkan dengan ras suci, lebih sederhana dan mudah untuk meningkatkan garis keturunan ras kerajaan. Dalam sejarah ras iblis, selain Zonglin, tidak ada iblis suci yang pernah mampu mengangkat garis keturunannya lagi. Namun, beberapa anggota keluarga kerajaan telah diangkat ke status orang suci. Tentu saja, istilah mudah hanya relatif. Dengan begitu banyak iblis, hanya sedikit keturunan kerajaan yang garis keturunannya meningkat selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa semudah itu? Tetapi betapapun sulitnya, Zhan Yuanxiong masih penuh harapan. Karena dia tahu betul bahwa di antara 6 keturunan kerajaan yang telah memajukan garis keturunan mereka, 5 di antaranya mengandalkan darah emas sang bijak agung. Ini membuktikan bahwa darah emas sang bijak agung mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan garis keturunan kerajaan. Oleh karena itu, segera setelah dia mengetahui darah emas sang bijak agung, Zhan Yuanxiong tiba di wilayah bintang atas. Sayangnya, Su Han pergi ke alam iblis lagi. Perjalanan bolak-balik ini memakan waktu puluhan tahun, dan akhirnya dia bertemu Su Han, mengambil satu langkah lebih dekat menuju darah emas sang petapa agung. Su Han memandang sekelompok iblis yang tiba-tiba muncul di depannya, tetapi alih-alih menunjukkan rasa takut, dia malah tampak sedikit mengejek. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di Sekte Phoenix tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Tatapan Zhan Yuanxiong menyapu kerumunan dan akhirnya tertuju pada Su Han. Dia telah memandangi potret Su Han selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan gambaran Su Han telah terpatri dalam hatinya, mustahil untuk dihapus. Ketika dia akhirnya melihat Su Han dengan jelas, semburan cahaya tiba-tiba muncul di mata suram Zhan Yuanxiong. Ia menatap Su Han seolah-olah sedang menatap setetes darah emas sang bijak agung. Mengenai hadiah apalagi yang akan didapat setelah membunuh Su Han, Zhan Yuanxiong sama sekali tidak peduli. Master Sekte Phoenix adalah reinkarnasi dari Kaisar Naga Iblis kuno, dengan tingkat kultivasi alam dewa surgawi setengah langkah. Ia memiliki beberapa istri dan berpenampilan biasa saja. Zhan Yuanxiong berbicara lebih dulu, sekarang tampaknya itu Anda, tidak diragukan lagi. Siapa kamu? Tanya Su Han sambil tertawa ringan. Saya. Zhan Yuanxiong mengerutkan kening, kau bahkan tidak mengenaliku. Dia adalah keturunan keluarga kerajaan dan jenderal tertinggi di bawah Jinian, yang meneror umat manusia dan menyebabkan sungai darah mengalir. Tapi Su Han bahkan tidak tahu dia ada. Ini sungguh merupakan penghinaan bagi Zhan Yuanxiong. Jika dia pergi ke alam iblis, itu akan menjadi masalah lain, karena ada banyak keturunan kerajaan yang lebih kuat darinya. Namun, di antara keturunan kerajaan yang telah datang ke wilayah bintang atas, Zhan Yuanxiong yakin dia bisa masuk 3 besar. Itulah sebabnya dia benar-benar yakin bisa membunuh Su Han. Sepertinya aku belum cukup membunuh manusia. Ekspresi Zhan Yuanxiong semakin dingin saat ia berkata, memberitahumu tak ada salahnya. Aku tak bisa membiarkanmu mati tanpa tahu siapa pembunuhmu. Aku Zhan Yuanxiong, keturunan keluarga kerajaan Kota Bayangan, salah satu dari 13 kota di alam dewa. Kota Bayangan. Su Han mengangkat sebelah alisnya. Melihat ekspresinya, Zhan Yuanxiong mengira dia ketakutan dan langsung mencibir, aku tahu kau pasti pernah mendengar nama besarku. Tidak,
Aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya. Saat Zhan Yuanxiong mengerutkan kening, Su Han bertanya lagi, aku ingin bertanya, dibandingkan dengan Zheng Long dan Zheng Heng, siapa yang lebih kuat? Apakah kamu melihat Zheng Long dan Zheng Heng? Zhan Yuanxiong pertama kali bertanya, lalu mendengus dingin, karena kau sudah melihat mereka, kau pasti tahu tingkat kultivasi mereka, yang sudah jelas. Bahkan jika kedua saudara itu digabungkan, aku bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Itu benar, Su Han mengangguk. Zheng Long dan Zheng Heng sama-sama berada di alam Raja Iblis, tetapi Zhan Yuanxiong hanya berada di alam Dewa Surgawi setengah langkah, jadi tidak ada yang bisa dibandingkan di antara mereka. Namun, meskipun Zheng Long dan yang lainnya sedikit lebih lemah dariku, mereka seharusnya cukup kuat untuk menekanmu, kan? Zhan Yuanxiong menambahkan, menekan aku. Su Han sedikit terkejut. Dia langsung menggelengkan kepalanya, tersenyum, mengangkat bahu, dan tidak repot-repot menjelaskan. Jika mereka benar-benar bisa menekan pemimpin sekte itu, apakah kami masih berdiri di hadapanmu saat ini? Ling Xiao tidak yakin dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Zheng Long sudah mati. Kalau kau tertarik, kau bisa pergi ke dunia bawah dan bertanya bagaimana dia mati. Ekspresi Zhan Yuanxiong berubah dingin. Apakah Zheng Long sudah mati? Meskipun sebelumnya dia sombong, dia tidak berada di pihak yang berseberangan dengan Zheng Long dan Zheng Heng. Berapa jumlah keturunan kerajaan yang dimiliki kota bayangan secara keseluruhan? Zheng Long masih menduduki peringkat ke-91 dalam daftar perburuan iblis, dan dia pasti akan menjadi pilar kota bayangan di masa depan. Tetapi Su Han dan yang lainnya benar-benar mengatakan bahwa Zheng Long telah meninggal. Dan berdasarkan ini, apakah kau membunuh Zheng Long? Suara Zhan Yuanxiong terdengar dingin. Babi pun bisa memikirkan itu sebelum kau. Reaksimu terlalu lambat, kata Ling Xiao sambil menggelengkan kepala dengan nada mengejek. Kau pikir kau bisa membunuh Zheng Long? Aku sungguh tidak percaya, kata Zhan Yuanxiong lagi. Tidak percaya padaku. Mata Su Han berbinar, dan sebuah pikiran nakal tiba-tiba muncul di benaknya. Dia membalikkan telapak tangannya, lalu sebuah cahaya muncul. Coba tebak ini apa? Zhan Yuanxiong mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyukai nada bicara Su Han dan tidak mau menjawab. Melihat ini, Su Han berkata dengan agak bosan, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menebak, aku bisa menunjukkannya padamu. Bes. Saat cahaya itu menghilang, apa yang tersembunyi di bawahnya akhirnya terlihat di depan mata Zhan Yuanxiong. Namun, ketika dia melihat objek itu dengan jelas, mata Zhan Yuanxiong tiba-tiba melebar, dan semua ekspresi di wajahnya langsung membeku. Bukan hanya dia, tetapi semua iblis di belakangnya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Pikiran mereka bergejolak, seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan secara naluriah mundur. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Su Han bertanya sambil tersenyum. Tidak, itu tidak mungkin. Zhan Yuanxiong berteriak, ini palsu. Ini jelas bukan kepala yang mulia Bai Zun. Badai dahsyat berkecamuk dalam hati Zhan Yuanxiong. Hanya ada sekitar 20 anggota ras suci yang telah memasuki domain bintang atas kali ini, dan dia secara alami mengenal Bai Zun. Bisa. Bagaimana kepala Bai Zun bisa sampai di tangan Su Han? Zhan Yuanxiong tidak mempercayainya. Bagaimanapun juga, mereka adalah keturunan ras suci. Manusia sama rapuhnya dengan semut pada tingkat yang sama, lebih dari 90% iblis dapat dengan mudah menekan mereka. Bahkan Zhan Yuanxiong, di bidang bintang atas, tidak menemui satu musuh pun, apalagi keturunan ras suci seperti Bai Zun. Bagaimana mungkin dia mati? Tentu saja tidak. Memikirkan hal ini, Zhan Yuanxiong sedikit lebih tenang dan menatap Su Han, lalu berkata, kau bahkan berani menempa kepala Pangeran Bai Zun. Su Han, kau punya keberanian yang tak terbayangkan. Masih tidak percaya padaku? Su Han membalik tangannya lagi, dan seberkas cahaya lain muncul. Dia bercanda, lalu coba tebak ini apa? Kelopak mata Zhan Yuanxiong berkedut,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah cahaya. Setelah belajar dari kesalahan masa lalu, dia secara tidak sadar berasumsi bahwa seberkas cahaya ini juga merupakan kepala dari beberapa setan ajaib. Tetapi dia tidak dapat mengetahui siapa orang itu, dia juga tidak berani memikirkannya. Masih belum mau menebak. Kalau begitu, biar kutunjukkan lagi. Suara mendesing. Saat cahaya memudar, kepala lain muncul di hadapan Zhan Yuanxiong dan keajaiban iblis lainnya. Merah, pangeran berjubah merah. Apa? Ya Tuhan, ini kepala pangeran berjubah merah. Banyak sekali setan yang tersambar petir. Wajah mereka berubah pucat pasi, bahkan beberapa butir keringat dingin muncul di dahi mereka, punggung mereka sudah basah kuyup. Kepala yang dipegang Su Han menatap mereka dengan mata terbelalak. Hal ini membuat mereka merasakan sensasi dingin seperti bulu kuduk merinding. Pemalsuan. Mungkinkah ini pemalsuan lain yang dilakukan Su Han? Tapi kepala ini, bukankah itu terlalu realistis? Kau tahu siapa dia, kan? Su Han mengangkat dagunya ke arah Zhan Yuan. Kaki Zhan Yuanxiong sedikit gemetar, kepercayaan dirinya sebelumnya telah lama runtuh. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia berani memikirkan darah emas sang bijak agung? Bahkan jika dia tidak mempercayainya, kemunculan dua kepala ras suci telah mengguncang hatinya. Jika itu belum cukup, biar aku tunjukkan ini padamu. Senyum Su Han tiba-tiba lenyap, dan dengan lambaian tangannya, dia mengambil dua kepala lagi. Itu adalah Jin Su dan Xiang Chong. Bai Zun, Hong Yi, Jin Su, Xiang Chong. Ketika kepala keempat keturunan ras suci ini disusun berjajar di kehampaan di depan Su Han, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Zhan Yuanxiong dan yang lainnya menahan napas sepenuhnya, ada keheningan yang mencekam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keturunan keempat klan suci ini telah lama bersatu. Apakah Su Han kebetulan menempa semua kepala mereka? Atau apakah ini sesuatu yang telah dipersiapkan Su Han selama ini, hanya menunggu untuk digunakan untuk menakut-nakuti orang pada saat yang genting? Apapun kemungkinannya, intuisi Zhan Yuanxiong mengatakan kepadanya, yang terbaik adalah segera pergi. Su Han, apakah ini satu-satunya taktik terkutuk yang kau lakukan? Apa kau pikir aku akan percaya? Zhan Yuanxiong menarik napas dalam-dalam dan meraung, kepala-kepala ini semua palsu Su Han. Kita mengikuti perintah yang mulia untuk membunuh Su Han. Segera bertindak. Mendengar Zhan Yuanxiong mengatakan ini, para iblis ajaib lainnya menghela napas lega. Pemujaan dan fanatisme ras iblis terhadap yang kuat memiliki keuntungan dan kerugian. Kekurangannya kini mulai tampak jelas. Mereka tidak mau repot-repot membedakan apakah kepala itu asli atau palsu. Sebaliknya, mereka secara membabi buta mempercayai Zhan Yuanxiong, seorang keturunan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, setelah Zhan Yuanxiong berbicara, mereka segera mengeluarkan darah dan kekuatan ki mereka dan bergegas menuju Sekte Phoenix tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, darah dan ki Zhan Yuanxiong melonjak, tingkat kultivasinya meningkat, dan sambil meraung, dia menyerang Su Han. Kalian, Ling Xiao, Sui, dan yang lainnya mendengus dingin, melepaskan kekuatan tempur mereka, dan menyerbu ke arah keajaiban iblis itu. Sementara itu, Su Han memperhatikan Zhan Yuanxiong menyerbu ke arahnya dan mencibir. Siu. Pada saat tertentu, Su Han tiba-tiba bergerak, langsung menuju ke kejauhan untuk meraihnya. Tetapi yang membuat para iblis ajaib itu bingung adalah Su Han tidak mencengkeram mereka, tidak juga Zhan Yuanxiong, tetapi mencengkeram suatu kekosongan tertentu. Beng! Di bawah telapak tangan Su Han, kekosongan itu hancur seperti kaca dengan keras. Sebuah lubang besar muncul, dipenuhi cahaya telapak tangan Su Han yang menakutkan. Dan selain itu, ada sosok lain, yang mulia. Ketika mereka melihat sosok itu, semua jenius iblis tercengang sesaat. Pihak lainnya tidak lain adalah Zhan Yuanxiong. Tapi bukankah dia sedang bergegas menuju Su Han? Tepat pada saat itu, Su Han, dengan senyum dingin,
mengangkat tangan kirinya lagi dan dengan lembut menepuk Zhan Yuanxiong yang sedang berlari ke arahnya. Duar, Zhan Yuanxiong meledak secara langsung, berubah menjadi cahaya dan menghilang tanpa meninggalkan kabut darah. Pada saat itu, bahkan jenius iblis yang paling bodoh pun mengerti apa yang telah terjadi. Zhan Yuanxiong mendesak mereka untuk menyerang, tetapi dia sendiri sudah ketakutan oleh keempat kepala itu dan ingin menipu semua orang dan melarikan diri dari tempat ini. Setelah memikirkannya matang-matang, ekspresi wajah para jenius iblis ini langsung berubah menjadi jelek. Bukan hanya karena Zhan Yuanxiong melarikan diri tanpa perlawanan, tetapi juga karena keempat kepala itu. Karena mereka mampu menakuti Zhan Yuanxiong, itu membuktikan bahwa keempat kepala ini nyata. Dengan kata lain, keempat keturunan klan suci tewas di tangan Su Han. Desir-desir, semua mata tertuju ke atas, terfokus pada Su Han. Tetapi yang terakhir berdiri di sana, dengan senyum di bibirnya, menatap mereka seolah-olah mereka sudah mati. Ledakan, dentuman. Pikirannya meledak, dan aura sebelumnya dari para jenius iblis ini runtuh sepenuhnya. Alih-alih menyerang anggota Sekte Phoenix, mereka menggertakkan gigi dan, seperti Zhan Yuanxiong, berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Bajingan, siapa yang membiarkanmu pergi? Berhenti di situ, kalian semua. Zhan Yuanxiong meraung. Auranya melonjak, dan darah serta ki-nya terus mengembun, menciptakan lapisan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat tangan besar Su Han akhirnya mendarat, suara dentuman teredam yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari lapisan pertahanan. Tidak ada satupun yang mampu menahan kekuatan serangan telapak tangan Su Han, semuanya hancur hampir pada saat bersentuhan. Apa? Ekspresi Zhan Yuanxiong berubah drastis. Baru sekarang dia menyaksikan kekuatan Su Han yang sebenarnya. Begitu melihat keempat kepala itu, Zhan Yuanxiong segera meninggalkan semua kecerobohannya. Terutama sekarang, dengan datangnya serangan telapak tangan Su Han, dia tidak berani meremehkannya dan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Bahkan setelah mengerahkan segenap tenaganya, dia tetap tidak dapat menahan serangan telapak tangan Su Han. Kekuatan penghancur itu hampir membuat jantung Zhan Yuanxiong berhenti berdetak. Dia bersumpah jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan pernah datang, bahkan jika dia ditawari darah emas sang bijak agung sebagai gantinya. Bush! Dengan genggaman tiba-tiba, sosok Zhan Yuanxiong diselimuti telapak tangan, seolah-olah dia adalah seekor semut. Tak lama kemudian, terdengar teriakan melengking. Duar! Kabut darah meledak. Semua setan dan orang jenius memucat karena terkejut. Tidak, lari. Pangeran Yuanxiong, dia meninggal begitu saja. Apakah kekuatan Su Han benar-benar menakutkan? Yang mulia bahkan tidak sempat menggunakan cara apapun untuk mempertahankan diri. Ini sesuatu yang bahkan Kaisar Iblis Puncak pun tidak bisa lakukan. Mungkinkah kekuatan tempur Su Han telah melampaui alam dewa surgawi umat manusia dan mencapai alam dewa kuno? Sama sekali tidak mungkin. Cepat, beritahu Pangeran Jinian bahwa berapapun tingkat kekuatan tempur Su Han, dia harus. Sinar pedang menyapu, memotong kekosongan dan membentuk busur hitam yang sempurna. Di dalam celah gelap ini, setidaknya beberapa ratus keajaiban iblis tubuhnya terpotong menjadi dua. Membunuh tubuh mereka saja tidak cukup untuk benar-benar membunuh mereka. Namun di balik cahaya keemasan itu, ada pedang emas kecil lain, bagaikan ular emas, yang meliuk-liuk di kehampaan. Kemanapun mereka pergi, roh purba itu menjerit kesakitan dan hancur menjadi abu. Xinleng tidak menyarungkan pedangnya, pedang bulan merah tampaknya ingin bersaing dengan jiwa pedang Xuan. Yang pertama membunuh tubuh fisik, sedangkan yang kedua menghancurkan roh primordial. Sebelum memperoleh jiwa pedang Xuan, Xinleng juga seorang kultivator alam dewa surgawi setengah langkah, tetapi kekuatan tempurnya, dikombinasikan dengan pedang pembunuh Dao, paling-paling hanya sebanding dengan kultivator alam dewa surgawi bintang 2 atau 3 bintang. Jika potensinya benar-benar dilepaskan,
ia bahkan mungkin mampu melawan Dewa Surgawi Bintang 4. Tetapi hal itu sama sekali tidak akan menang, dan hal itu juga akan menimbulkan efek samping yang besar, dengan kemungkinan besar memicu reaksi balik. Tetapi sejak jiwa pedang Xuan mengenalinya sebagai tuannya dan sepenuhnya memasuki alisnya, kekuatan tempur Xinling meningkat drastis. Dia masih berada di alam Dewa Surgawi setengah langkah, tetapi jika dia melawan Dewa Surgawi Bintang 4 lagi, itu tidak akan sesulit sebelumnya. Dia bahkan lebih yakin bisa membunuh lawannya. Dengan jiwa pedang Xuan itu sendiri dan bantuan pedang pembunuh Dao, hanya ada sedikit orang di bawah alam dewa kuno yang dapat membunuh Xinling. Meskipun Sekte Phoenix memiliki begitu banyak bakat luar biasa, kemampuan mereka sebenarnya terbatas pada Sekte Phoenix itu sendiri. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa siapapun dari Xinling, Tang Yi, Xiao Qinxian, Ye Xiaofei, Ling Xiao, atau siapapun lainnya dapat menjadi anak ajaib di negara adik kuasa manapun. Dapat dikatakan bahwa mereka beruntung dapat merekrut semua orang ini ke dalam Sekte Phoenix. Tetapi keberuntungan hanya dapat dianggap sebagian darinya. Su Han tidak akan pernah percaya bahwa itu semua adalah keberuntungan. Misalnya, jika bukan karena Su Han, bagaimana Xinling bisa mendapatkan jiwa pedang Xuan? Tanpa kekuatan tempur yang ditambahkan oleh jiwa pedang Xuan, dan tanpa kekuatan bawaan jiwa pedang Xuan, bahkan dengan pedang pembunuh Dao, Xinling mungkin tidak dapat menjadi seorang jenius super. Meski bukan sepenuhnya perbuatan Su Han yang memungkinkan orang-orang ini memiliki potensi sebesar itu, ia tentu layak mendapat penghargaan atas kerja kerasnya. Xinling, jangan bunuh mereka semua. Sisakan beberapa untuk kami, teriak Ling Xiao dengan enggan. Sebelum orang lain bisa bergerak, Xinling hampir menghabisi sebagian besar jenius iblis. Zhan Yuanxiong datang ke sini dengan keyakinan yang sangat tinggi. Ia bahkan tidak membawa keturunan bangsawan, hanya beberapa iblis tingkat suci dan iblis jenius biasa. Bagi Xinling, membunuh iblis-iblis ini tentu sangatlah mudah. Zhan Yuanxiong telah berjanji pada Jinian bahwa dia akan membunuh Su Han secepat kilat, tetapi siapa sangka bukan hanya dia gagal melakukannya, dia malah dibunuh oleh Su Han secepat kilat. Xinling, mari kita perjelas dulu. Saripati vital ini bukan hanya untuk siapapun yang membunuh, mereka harus dibagi rata, mengerti? Kata Sui kesal. Xinling meliriknya dan berkata, orang lain boleh saja berkata begitu, tapi kamu sudah punya begitu banyak sumber daya. Setelah kamu selesai mendaki tangga surgawi, kamu bahkan mungkin bisa langsung menembus ke. Pada titik ini, Xinling berhenti sejenak, mengingat bahwa masih ada beberapa setan di sini. Lalu ia mengubah nada bicaranya, berkata, lagi pula, kau tidak bisa mengambil esensi ki dan darah ini. Kalau tidak, apa gunanya kami kalau kau hanya membantu meningkatkan kultivasimu? Hehe, benar juga. Sui menggaruk bagian belakang kepalanya. Xinling dan yang lainnya mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kematian Zhan Yuanxiong benar-benar membuat para jenius iblis ini kehilangan semangat. Mereka tidak berniat melawan anggota Sekte Phoenix dan terpaksa melarikan diri. Sayangnya, dibandingkan dengan Sekte Phoenix, jumlah mereka terlalu sedikit, kekuatannya terlalu lemah, dan terlalu lambat. Jika hampir 10 juta anggota Sekte Phoenix diblokir, bahkan satu ludah dari masing-masing dari mereka akan cukup untuk menenggelamkan keajaiban iblis ini. Saat kejadian berlangsung, tidak ada perkembangan yang tidak terduga. Hanya dalam hitungan menit, semua keajaiban iblis ini mati di tangan anggota Sekte Phoenix. Setelah membunuh Zhan Yuanxiong, Su Han tidak melakukan gerakan lain. Dia menatap ke kejauhan, senyum dingin tersungging di bibirnya. Keajaiban iblis ini benar-benar sangat arogan. Setelah membunuh Hu Meng, Yun Ji datang. Setelah membunuh Yun Ji, Zhan Yuanxiong datang. Apa kau benar-benar berpikir sekte kita selemah itu? Atau kau memang tidak berpikir jernih? Pertama datanglah iblis dari tahta suci, kemudian keturunan kerajaan, dan kini keturunan kerajaan lain datang menghalanginya. Bisa dibilang jin yang ceroboh,
atau bisa dibilang dia bodoh. Namun, ini juga menunjukkan betapa kejamnya keajaiban setan ini dalam menimbulkan malapetaka di wilayah bintang atas selama beberapa dekade terakhir. Justru karena rapuhnya umat manusia itulah mereka mengembangkan kebiasaan meyakini bahwa semua manusia sangat rapuh. Itulah sebabnya Jinian berulang kali mengirim bawahannya untuk mengujinya. Tentu saja, itu bukan ujian sebenarnya, tetapi lebih seperti misi bunuh diri. Berita kematian Bai Zun dan yang lainnya pasti akan segera menyebar. Jika Jinian juga terbunuh, para iblis di wilayah bintang atas mungkin harus mundur kembali ke alam iblis. Baiklah, pokoknya, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini bersama mereka sebelum tangga surgawi terbuka. Aku bisa menghadapi mereka semua saat tangga surgawi terbuka. Kediaman paviliun ilahi sudah menjadi reruntuhan, bahkan jika sekte Phoenix pindah ke sana, tempat itu pasti perlu dibangun kembali. Selain itu, Suhan juga berencana merekrut anggota setelah markas sekte tersebut dibangun. Jelas tidak realistis mengharapkan orang-orang dari daerah bintang tengah untuk naik. Selama bertahun-tahun, selain angkatan ini, berapa banyak orang yang datang dari wilayah bintang tengah? Pendekatan yang paling langsung dan normal adalah merekrut anggota dari wilayah bintang tingkat tinggi. Sekte Phoenix melakukan hal yang sama di wilayah bintang tingkat rendah dan menengah. Dan bagaimana dengan Star Alliance? Ekspresi Suhan berubah sedikit muram. Mereka tahu identitasku dan Sekte Phoenix secara bertahap tumbuh lebih kuat, tetapi mereka selalu menutup mata terhadapnya. Apakah Anda mengatakan Star Alliance akan membiarkan Suhan pergi begitu saja? Itu tidak mungkin. Selain Yuanling, ada banyak orang lain di Star Alliance yang telah menyerang paviliun pembunuh dewa. Ambil contoh, para komandan 3 legiun yang memberontak secara langsung, mereka mungkin berharap Suhan segera mati. Keheningan yang terjadi saat ini hanyalah awal dari terbentuknya konspirasi. Badai sedang terjadi. Setengah jam kemudian, lokasi paviliun ilahi melaporkan kepada Yang Mulia. Setan yang melapor itu bergegas masuk ke aula lagi, dan kali ini wajahnya dipenuhi kepanikan. Pak, sebelum dia dapat berbicara lagi, Jinian mengerutkan kening dan menampar wajahnya. Kamu selalu panik setiap kali membuat laporan. Apa gunanya kamu buatku? Jikin minum. Kilatan pembunuh terpancar di matanya, membuat iblis itu ketakutan, gemetar hebat dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Masih tidak mau bicara, teriak Jinian lagi. Dia merasa bahwa setan di depannya memiliki kondisi mental yang buruk dan tidak berguna apapun. Kalau saja tidak karena hanya ada sedikit iblis di kawasan bintang kelas atas, dia pasti sudah membunuhnya dengan tamparan itu. Setan itu mula-mula menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga nadanya tetap tenang dan tampak sangat tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda panik. Kemudian dia berkata, Yang Mulia, orang-orang dari Sekte Phoenix telah tiba. Jinian tercengang, dan tanpa sadar berkata, katakan lagi. Sekte Phoenix telah tiba, dan Suhan juga telah tiba, kata iblis itu tanpa tergesa-gesa. Bes. Jinian tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram leher iblis itu, lalu mengangkatnya kuat-kuat ke depannya. Matanya merah padam, berkobar karena marah, ketika dia menatap iblis itu dan berkata, lalu mengapa kamu tidak bilang dari tadi? Ya, Yang Mulia mengatakan kepada saya untuk tidak panik. Orang yang satunya hampir menangis. Aku tahu kau tak berguna bagiku, jadi matilah. Jinian tidak dapat menahan lagi dan dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, menghancurkannya menjadi kabut berdarah dengan suara keras. Segera setelah itu, Jinian berteriak di luar, bagaimana mungkin orang-orang dari Sekte Phoenix masih datang? Apa yang sedang dilakukan Zhan Yuanxiong? Bukankah dia akan membunuh Suhan dengan kekuatan yang luar biasa? Sejumlah besar setan berkumpul di luar aula, tetapi mereka semua menundukkan kepala dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Sebenarnya, bahkan seorang anak pun dapat mengetahui hal itu. Ketika Sekte Phoenix tiba, Zhan Yuanxiong pergi untuk mencegat mereka. Keduanya berada di rute yang sama,
dan mengingat banyaknya anggota Sekte Phoenix, mereka sangat mudah terlihat. Mustahil bagi Zhan Yuanxiong untuk tidak menemukan mereka. Su Han masih hidup, dan Sekte Phoenix tidak menemui kendala apapun, tetapi Zhan Yuanxiong tidak kembali. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Zhan Yuanxiong mungkin sudah meninggal. Terlebih lagi, mereka terbunuh dalam waktu yang sangat singkat, dan tidak menghentikan Sekte Phoenix untuk waktu yang lama. Zhan Yuanxiong adalah keturunan keluarga kerajaan, dan kekuatan tempurnya dapat menekan ahli alam dewa surgawi bintang 3. Namun dia terbunuh dalam waktu yang singkat, yang menunjukkan bahwa kekuatan keseluruhan Sekte Phoenix tidak selemah yang mereka bayangkan. Dasar sampah. Jin Yan jelas-jelas mengantisipasi hasil ini, dan amarahnya hendak meledak. Matinya Yun Ji memang wajar, tapi matinya Zhan Yuanxiong, anggota keluarga kerajaan, juga wajar. Kapan manusia-manusia yang luar biasa rapuh itu menjadi begitu kuat? Tidak heran dia menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar pemburu manusia. Jin Yan menarik napas dalam-dalam, kalau begitu, aku akan menemuimu secara pribadi. Dia merasa sedikit khawatir, tetapi bukan takut. Tidak peduli seberapa kuat Zhan Yuanxiong, ia tidak dapat dibandingkan dengan anggota klan suci lainnya dengan tingkat kultivasi yang sama. Namun Jin Yan bukanlah keturunan biasa dari klan suci, ia menduduki peringkat ke-13 dalam daftar perburuan iblis. Ia bahkan merasa bahwa posisi ke-12 dan ke-11 tidak pantas, dan jika mereka benar-benar bertarung, ia belum tentu kalah dari mereka. Bahkan putra-putra kerajaan dan keluarga kekaisaran pun mampu menekan umat manusia, memaksa mereka menutup gerbang gunung dan tak berani keluar. Apalagi baginya, Jin Yan. Ada kepastian mutlak bahwa tahun ini akan menjadi tahun keberuntungan. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkan Su Han, setidaknya dia tidak akan kalah. Kalian semua, ikutlah denganku untuk menyambut Sekte Phoenix dengan baik. Suara Jin Yan dingin, dan auranya bergema di sekelilingnya. Bahkan dengan setiap langkah normal yang ia ambil, retakan muncul di ruang di sekitarnya. Merasakan hal itu, setan-setan lainnya menundukkan kepala mereka lebih jauh lagi. Mereka tahu bahwa Pangeran Jin Yan mungkin hampir meledak amarahnya. Bush! Raungan dahsyat tiba-tiba datang dari kekosongan di atas gerbang selatan markas Paviliun Ilahi. Segera setelah itu, Swiss, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek ruang, perlahan muncul dengan banyak sosok di belakangnya. Setiap sinar pedang panjangnya 10.000 kaki, dan ada sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atasnya, semuanya dari Sekte Phoenix. Sekalipun para setan di bawah tidak peduli dengan manusia, saat mereka memandang ke atas pada sosok manusia yang berdesakan, mereka merasakan tekanan luar biasa. Di mana Su Han? Jin Yan berdiri di garis depan para iblis ini, menatap banyak manusia di kejauhan, matanya dipenuhi kesuraman namun juga secercah harapan. Dia menduduki peringkat ke-13 dalam daftar perburuan, namun dia harus bertarung melawan manusia nomor 1 dalam daftar perburuan. Yang terpenting, dia sangat yakin bahwa dia bisa menekan Su Han. Dari perspektif ini, harapannya tentu saja tinggi. Namun, saat melihat begitu banyak orang muncul tetapi Su Han tidak terlihat, harapan dan kesabaran Jin Yan berangsur-angsur luntur. Bermain trik, Jin Yan mendengus dingin, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa ada begitu banyak orang? Bukankah kau bilang hanya ada beberapa juta?" Seorang anggota keluarga kerajaan yang berdiri di sampingnya awalnya tidak ingin berbicara, tetapi karena Jin Yan sudah menatapnya, ia tidak punya pilihan selain menelan ludah dan berkata, "Yang mulia, apa yang dikatakan orang itu tadi, setidaknya?" Ekspresi Jin Yan berubah dingin, "Maksudmu aku salah paham?" "Aku tidak berani," jawab keturunan kerajaan itu cepat. Jin Yan memalingkan muka. Tentu saja ia tidak akan menyerang keturunan kerajaan tanpa peringatan, tetapi ia akan membiarkan para iblis dan jenius biasa pergi. Setelah melirik kerumunan Sekte Phoenix, Jin Yan berkata lagi, "Memangnya kenapa kalau ada banyak orang?"
Sekelompok sampah yang bahkan belum mencapai alam dewa mendalam. Aku bisa menghancurkan 100.000 dari mereka dengan satu tangan. Benarkah begitu? Belum sempat kata-kata itu diucapkan, sebuah suara tenang bergema dari kehampaan. Jinian terdiam sejenak, lalu segera mendongak. Dari dalam banyak celah itu, cahaya merah tua memancar keluar. Ini adalah sinar pedang yang besar. Lebih dari 100 sosok berdiri di atas ujung pedang. Suara itu datang dari laki-laki berpakaian putih yang berada di paling depan, yang tangannya berada di belakang punggungnya. Suhan. Mata Jinian berkilat. Saat dia benar-benar bertemu Suhan, dia tidak begitu waspada lagi. Suhan juga menatap Jinian, dan berkata sambil tersenyum tipis, bahkan Zonglin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh 100.000 prajurit Sekte Phoenixku dengan satu tangan. Dari mana kau mendapatkan keberanianmu? Zonglin. Jinian mencibir, kau mungkin belum melihat wajah Zonglin, kan? Dia jauh lebih arogan daripada aku. Kalau dia, yang terbunuh bukan 100.000 orang, tapi 1 juta. Dia tidak akan berani, kata Suhan dengan tenang. Bagaimana bisa? Jinian tidak mempercayainya. Suhan tersenyum tipis, jika aku, Suhan, bilang dia tidak berani, maka dia memang tidak berani. Berani sekali kau. Jinian mengulurkan tangan kanannya, menunjuk Suhan, dan berkata, turunlah sekarang juga. Kau tak pantas meremehkanku. Suhan menyipitkan matanya, lalu mengulurkan tangan kanannya. Namun dia hanya mengucapkan satu kata, berhenti untukku. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.